Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaiza Fatriani, Kotunada Jufata. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pemodelan keputusan global bisnis. Nah, soal nomor 1, Pizza King dan Nobel Greek adalah restoran yang bersaing. Masing-masing harus menentukan secara bersamaan apakah akan melakukan kampanye iklan kecil, menengah, atau besar. Pizza King percaya bahwa kemungkinan besar Nobel Greek akan mengambil kampanye iklan kecil, menengah, atau besar. Mengingat tindakan yang dipilih oleh masing-masing restoran, keuntungan Pizza King adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel ini. Dan keuntungannya dalam ribuan rupiah. Untuk kriteria penyelesaian maksimin, maximax, dan minimax, tentukan pilihan kampanye iklan Pizza King. Nah, di sini ada yang A, ada maksimin kriteria. Jadi, kita perlu menentukan hasil yang paling rendah atau kemungkinan terburuk untuk setiap tindakannya. Nah, di sini kita harus menentukan kemungkinan terburuknya itu dari pilihan Nobel Greek, mana yang paling tidak menguntungkan bagi Pizza King. Misalnya, jika Pizza King memilih kampanye iklan kecil, hasil terburuknya adalah Nobel Greek memilih kampanye iklan besar. Nah, jadi sini kita min buka kurung, kita blok dari F12 sampai H12, tutup kurung, enter. Lalu kita drag ke bawah karena rumusnya sama aja. Nah, di maksimin kriteria ini, Pizza King akan mendapatkan profit dalam situasi terburuknya jika Pizza King memilih kampanye yang small. Nah, ini udah ditandain. Lalu yang B, maksimax kriteria. Ini rumusnya sama aja kayak yang maksimin kriteria, tapi kita menggunakan max, buka kurung, kita blok yang F12 sampai H12, tutup kurung, enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, di maksimax kriteria ini, Pizza King direkomendasikan untuk mengambil kampanye yang large. Jadi ini kita tandain dulu. Selanjutnya yang di C, minimax kriteria. Ini data-datanya sama aja dengan tabel yang di atas ini, tapi ada tambahan base. Nah, base ini adalah nilai maksimum dari masing-masing kampanye ini. Nah, ini tuh rumusnya max, buka kurung, kita blok dari C33 sampai C35, tutup kurung, kita enter, lalu kita tarik ke samping. Enter. Ini kita tarik ke samping. Lalu setelah minimax kriteria, ada juga minimax regret kriteria. Nah, ini untuk mencari yang small, caranya sama dengan yang nilai base ini kita absolute, lalu kita dikurang dengan nilai dari yang small ini, yang 6.000 ini. Enter. Lalu kita drag ke bawah, karena rumusnya sama aja. Lalu yang medium small ini sama caranya, sama dengan, tapi kita menggunakan nilai base-nya tuh yang 6.000 ini, yang medium ini. Kita absolute, lalu kita kurang dengan nilai medium small ini yang 5.000. Kita enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, untuk yang large, ini sama, tapi nilai base-nya adalah yang 2.000 ini, kita absolute, lalu kita kurang dengan nilai 2.000 ini yang large small, kita enter,
Nah, lalu kita drag ke bawah. Nah, setelah menemukan nilai minimax regret kriterianya, lalu kita mencari nilai maksimum regretnya, yaitu caranya sama dengan max, buka kurung, kita blok dari H33 sampai J33, kita tutup kurung, kita enter, lalu kita drag ke bawah. Nah, untuk minimax regret kriteria ini, kita memilih penyelesaian terkecil. Jadi di tabel ini penyelesaian terkecilnya itu adalah yang large ini kan. Jadi si Pizza King ini harusnya memilih kampanye yang large. Lalu ini kita tandain. Nah, sekian untuk nomor 1. Selanjutnya, nomor 2, bank lokal memiliki satu jendela teller drive-in. Pelanggan tiba di jendela drive-in mengikuti distribusi poison dengan kecepatan rata-rata 15 per jam. Asumsikan bahwa layanan disediakan di jendela drive-in dengan kecepatan 25 pelanggan per jam dan waktu layanan mengikuti distribusi eksponensial. Selain itu, asumsikan bahwa ukuran populasi tidak terbatas dan panjang antrian tidak dibatasi. Untuk mengetahui efisiensi operasi, bank ingin mengkaji beberapa karakteristik operasi antrian. Yang A, berapa tingkat utilisasi sistem layanan ini? B, berapa rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian? C, berapa waktu rata-rata yang dihabiskan setiap pelanggan dalam antrian? D, berapa waktu rata-rata yang dihabiskan setiap pelanggan dalam sistem? E, berapa probabilitas bahwa jendela drive-in akan menganggur? Nah, di sini ada dua tabel, yaitu input data dan operating karakteristik. Nah, kita isi dulu yang input data. Jadi, arrival rate itu disimbolin lambda, tadi 15. Lalu, service rate disimbolin mu, itu tadi 25. Number of servers disimbolin S, itu tadi 1. Nah, untuk mengisi tabel operating karakteristik, kita harus mengisi soal-soal di bawah ini dulu. Nah, yang pertama ini what is the utilization rate of this service system. Nah, ini kita pakai rumus lambda per mu. Kita copy dulu. Ini lambda per mu. Tadi lambdanya itu 15 dan mu-nya itu 25. Nah, setelah itu ini kita desimalin jadi 15 per 25. Nah, hasilnya ini 600. Ini kita tandain dulu. Lalu yang nomor 2, yang B, ini rumusnya adalah lambda kuadrat per mu dalam kurung mu kurang lambda. Ini kita copy dulu. Lalu kita sama dengan, nah tadi ini lambdanya itu kan 15, mu-nya itu 25. Mu-nya 25. Setelah itu kita copy dulu. Nah, 15 kali 15 itu kan 225. 225. Terus 25 dikurang 15 itu 10. Dan 25 dikali 10 itu 250. Jadinya di sini 225 per 250. Nah, itu tinggal kita desimalin 225 per 250.
Ini 0,9 kita tambahin angka di belakang komanya 3. 0,900. Lalu yang C, berapa rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian. Nah, ini kita pakai rumus lambda per mu dikali 1 per mu kurang lambda. Ini kita copy, kita paste. Ini sama dengan ini lambdanya tadi 15, mu-nya 25, ini 25, ini 15. Nah, kemudian di copy dulu. Nah, 25 kurang 15 itu kan 10, jadinya 1 per 10. Ini 1 per 10. Nah, itu ini tinggal dikali biasa aja, kayak matematika biasa. Jadinya 15 kali 1 itu 15. 25 kali 10 itu 250. Hasilnya ini sama dengan 15 dibagi 250. 0,06. Kita tandain. Ini kita tandain juga. Selanjutnya yang D, berapa waktu rata-rata yang dihabiskan setiap pelanggan dalam sistem. Nah, ini rumusnya 1 per mu dikurang lambda. Kita copy. Ini mu-nya tadi 25, lambdanya 15. Nah, 25 dikurang 15 itu kan 10. Jadi di sini 1 per 10. Dan tinggal kita desimalin. Sini. Ini berarti 1 per 10. 100. Ini kita tandain dulu. Lalu yang D, berapa probabilitas bahwa jendela drive-in akan menganggur? Nah, ini rumusnya 1 dikurang lambda per mu. Kita copy dulu. Sini. Tadi ini lambdanya 15. Mu-nya ini 25. Nah,
Yang satunya ini kita ubah ke bentuk pecahan. Jadinya udah. Ini kita gedein dulu. Nah, ini satunya kita ubah bentuknya jadi 25 per 25. 25 per 25. Nah, 25 per 25 dikurang 15 per 25 itu kan hasilnya jadi 10 per 25. Nah, ini tinggal kita desimalin aja. Jadinya 10 per 25. Hasilnya 0,400. Ini kita tandain dulu. Kemudian, jika semuanya udah dijawab, tinggal kita isi tabel si operating karakteristiknya ini. Yang average server utilization itu yang 0,600. Lalu average number of customers in the queue ini 0,900. Average number of customers in the system ini 0,060. Average waiting time in the queue ini 0,100. Average time in the system ini 0,400. Nah, sekian penjelasan saya soal nomor 2. Soal nomor 3, Barbara Bright adalah agen pembelian untuk Westwelf Company. Westwelf menjual katup industri dan perangkat kontrol cairan. Salah satu katup yang paling populer adalah Western, yang memiliki permintaan tahunan 4.000 unit. Biaya setiap katup adalah $90 dan biaya penyimpanan persediaan diperkirakan 10% dari biaya setiap katup. Barbara telah mempelajari biaya yang terlibat dalam pemesanan untuk katup manapun yang tersedia di Westwelf, dan dia menyimpulkan bahwa biaya pemesanan rata-rata adalah $25 per pesanan. Selanjutnya, dibutuhkan sekitar 2 minggu untuk pesanan tiba dari pemasok, dan selama ini permintaan per minggu untuk katup barat adalah sekitar 80. Pertanyaannya, yang A, apa itu EOQ atau Economic Order Quantity? Yang B, apa ROP-nya atau reorder point-nya? Yang C, berapakah rata-rata persediaan dan berapa biaya penyimpanan tahunan? Yang D, berapa banyak pesanan per tahun akan ditempatkan? Dan yang E, berapa biaya pemesanan tahunan? Nah, di sini udah ada tabel untuk quantity datanya. Nah, untuk annual atau demand rate-nya itu adalah 4.000. Setup atau ordering cost-nya itu adalah 25. Lalu unit price-nya itu tadi $90. Nah, untuk percentage of price-nya ini tadi kan ada 10% di estimasikan kan ini. Berarti di sini 10%. Nah, untuk holding atau carrying cost per unit ini C16 dikali dengan D15. Jadinya $9. Lalu untuk reorder point datanya ini, daily demand-nya itu adalah 80, lead time in days-nya itu 2, dan reorder point-nya ini 80 dikali 2. Nah, udah terisi.
Lalu kita menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama itu ada apa itu IOQ-nya atau berapa itu IOQ-nya. Nah, IOQ-nya ini rumusnya adalah akar 2D dikali S dibagi H. Jadi ini kita copy dulu. Kita copy. Nah, D-nya ini tadi kan 4000. S-nya ini 25. Dan H-nya ini tadi 9. Nah, lalu kita copy lagi. Ini jadinya 2 dikali 4000. 2 dikali 4000 dikali 25 itu jadi 200.000. Dibagi 9. Nah, ini kita copy lagi. Nah, setelah dihitung, hasilnya itu, setelah dihitung 200.000 akar 200.000 dibagi 9, itu hasilnya adalah 222,22. Nah, ini hasilnya adalah 1409,71. Segini. Nah, ini bisa kita tanda ini. Lalu, nah ini jawaban untuk yang A. Lalu yang B, apa itu ROP-nya? Tadi kita kan udah nyari ya yang ROP-nya ini. Nah, ini tuh 160. Ini kita tandain aja. Lalu yang C, what is the average inventory? Berarti berapa rata-rata persediaannya. Nah, rumusnya itu IOQ dibagi 2. Jadinya, tadi IOQ-nya itu kan, IOQ-nya itu, sama dengan IOQ-nya itu tadi ini kita nah ini dibagi pakai ini aja, dibagi dengan 2, kita ketengahin, lalu kita kecilin. Nah, hasilnya adalah dibagi 2. Nah, ini adalah hasil untuk rata-rata persediaannya. Kita tandain dulu. Lalu, yang kedua ada annual holding cost-nya itu, rumusnya adalah H dikali IOQ dibagi 2. Jadi, ini dulu. Hapus. H-nya itu tadi 9. IOQ-nya itu tadi 149.071 dibagi 2.
Nah, ini sama dengan $9 ini dikali dengan IOQ-nya ini. Ini dibagi dengan 2. Bagi dengan 2. Oh, kita fokus. Ini sama dengan. Nah, untuk hasilnya itu ini dibagi dengan 2. Nah, ini adalah hasil untuk annual holding cost-nya. Kita tandain dulu. Lalu yang D, orderan untuk per tahunnya itu, nah ini rumusnya ada D dibagi dengan IOQ. Nah, sama dengan nah ini sama dengan D-nya itu tadi 4.000, IOQ-nya itu dibagi dengan 4.000. Nah, ini adalah hasil untuk yang D, kita tandain. Lalu yang nomor terakhir, annual ordering cost-nya. Nah, ini rumusnya adalah D dikali S dibagi IOQ. Jadi kita isi dulu. Kita paste. D-nya itu kan tadi 4.000. S-nya itu, oh nggak gini aja. Ini sama dengan, jadi D-nya itu 4.000. Ini 4.000 dikali dengan S-nya itu 25. Ini dibagi dengan IOQ-nya. IOQ-nya segini. Lalu hasilnya adalah 100.000 dibagi dengan IOQ-nya. Nah, ini dia untuk yang annual ordering cost. Kita tandain dulu. Nah, sekian untuk penjelasan nomor 3-nya. Terima kasih.